Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang saya senangi dari acara wisata di Antv adalah kita bisa bersama-sama se-Indonesia lewat layar kaca Antv, kemudian mengaji bersama, mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk ayat ke-71 surah Ali Imran. Kita lanjutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق Allahul azim. Coba saudara lihat ya. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya segala keutamaan, karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi may yasha'u. Allah akan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu teramat luas lagi Maha mengetahui. Jangan kecil hati, jangan sempit hati. Allah Maha luas. Yaqtassu bi rahmatihi may yasha'. Allah mengkhususkan rahmatnya ya untuk siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan pemirsa. Ya. Di dalam quantum changing ya, perubahan yang kuantum, yang lompatan ya, kalau kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menarik. Persis seperti kisah ekor semut ya. Si semut ini bercerita kalau dia melintasi kota, melintasi kemudian daerah ya, dalam kapasitas kemampuan teman-temannya yang terperangah gitu. Masa sih gitu? Ternyata ya menurut dongeng kisah dari orang-orang tua, si semut ini ada di mana? Di saku seseorang, di kaca mobil seseorang, lalu kemudian berjalan bersama yang membawanya. Saya punya jam tangan yang hari ini berbeda pemirsa. Coba mana layar apa? Kameranya, coba lihat sini. Oke. Apa yang terjadi dengan detik dari jam tangan saya ini? Dia akan berjalan normal, betul? Dia akan berjalan normal. Yang disebut 1 menit itu adalah wa ga pat ma 6 ju pan lan lu gitu kan ya? Sampai berapa? Sampai 60. 1 menit adalah 60 detik. Bagaimana si jam ini yang panjang ini berjalan 5 menit, maka waktunya pun 5 menit. Sekarang bayangkan kalau saya yang menggerakkan, tiba-tiba gini. Oh, hitungannya jadi hitungan waktu biasa apa hitungan gimana? Set, ya. Umpama sekarang jam 5 ya, 5.05 atau 5:15 nih. Ya lihat perubahannya lihat. Akan jalannya tek normal nih. Tapi ketika jam tangan ini, jarumnya saya yang menjalankan. Dikejar, gitu. Tiba-tiba sampai misalkan jam 12. Hanya dengan hitungan detik kan, dia akan menjadi jam 12. Kok bisa? Bisa, karena ada yang memperjalankan. Filosofi ini yang terjadi juga dengan Isra Mi'raj.
Muhammad itu pembohong, begitu kata orang-orang kafir. Bagaimana dia bisa ke Quds, bisa ke Palestina hanya dalam waktu setengah malam. Lalu setengah malam yang berikutnya naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gak ada Ustaz. Iya, 7. Sidratul Muntaha. Lalu masuk ke arasnya Allah. Ya memang tidak mungkin kalau Nabi Allah Muhammad melakukan sendirian. Tapi apa yang terjadi? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalau usaha kita gitu, usaha kita Allah yang tarik, Allah yang angkat gitu, ya jadi ente, emang jadi. Siapa sih yang mengenal YM? Tapi kemudian ente pada jadi mengenal. Apa saya memperkenalkan diri kepada seluruh orang di Indonesia? Gempor saya. Saya masuk pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mansur, Pak. Mohon maaf, saya ingin mempersembahkan satu lagu buat Anda semua. Itu namanya ngamen. Ya, Allah, kalau Allah udah merubah, wow, subhanallah. Bayangin ente. Quantum changing itu, ya, by mana? By Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau perubahan itu terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah peraturannya. Dan saya mengikuti peraturan itu. Tanpa sengaja saya berubah kuadran, ya, saya berubah kuadran. Seperti apa perubahannya? Kita lihat setelah yang berikut ini. Fadhal. Oke, saudara. Menurut logika, bagaimana seorang tukang es termos, ya, untuk kemudian berpindah kuadran menjadi seorang yang punya gerobak? Makasih. Bagaimana saya, ya, seorang anak manusia yang punya 2 termos es ini, lalu bisa berpindah kuadran menjadi bisa punya gerobak? Ya, maaf nih pemirsa, saya bukan Pak Tino Sidin, ya. Ini gambarnya beginilah. Ini saya. Umumnya orang perlu perjalanan kan, berbulan-bulan, berminggu-minggu baru kemudian dia punya gerobak. Lalu dari gerobak sampai menjadi outlet toko, oke, dia kemudian bisa menjadi punya toko, lalu bisa menjadi punya pabrik. Waduh Pak, ini perjalanan 10 tahun juga belum tentu nih. Dia harus melewati namanya perjalanan gurun, lembah, betul? Sungai, laut, kira-kira begitu. Dalam 10 tahun ini mengharu biru, ceritanya macam-macam. Tapi lihat yang terjadi sama saya atas izin Allah. Dan I was learning. Saya saat itu belajar. Bagaimana ketika di malam hari saya tahajud, paginya saya berdoa dengan duha, lalu kemudian saya bersedekah. 65 dikurang 5 sama dengan 60. 60 inilah yang saya bawa ke Terminal Kaideres. Sampai Terminal Kaideres sampai jam 12, alhamdulillah nggak ada yang laku. Lalu kemudian azan berkumandang, saya masuk. Ternyata saya salah naro. Jadi ini pintu musola, saya naruh termos es di sini. Ini cerita nih, masya Allah ya. Dan ini Allah izinkan cerita ini sampai selesai. Saya sementara sholat di sini. Kemarin saya cerita ya, pakai Ali Imran ayat 26-27 tak? Nah, begitu kemudian saya sholat, orang masuk sini ambil, orang keluar musola ambil, orang masuk musola ambil, orang keluar musola ambil. Begitu saya selesai, saya keluar. Alhamdulillah, copot jantung saya. Copot jantung. Kenapa? Karena kan termos berisi sama kosong lain dong. Enggak? Begitu saya angkat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang, kok ini termos kosong? Begitu saya buka, betul kosong. Tiba-tiba dari arah sebelah sini, ini kan polsek nih, kantor pospol polisi Kalideres. Dari sini muncul nih seorang anak muda. Saya kemudian hari kan ngajar di musola ini berbulan-bulan ya. Tapi saya tidak ketemu nih sama anak muda ini. Padahal kalau dari tampang anak muda ini kelihatannya merebot, asli merebot, peci dongak, khas merebot gitu kan. Kemudian kaki dilinting gitu, begini modelnya, dilinting, nggak pakai sendal. Ini nih modelnya, itu dong. Dia datang nih dari sebelah sini,
Woi, lama amat sih zikirnya gitu. Lama amat sih zikirnya. Saya tuh yang jagain termos ente. Udah tuh hitung duitnya ada berapa? Saya hitung Ji. Saya hitung tuh depan musola. Subhanallah, ternyata hasilnya adalah 55.000. 55.000. Padahal harusnya secara hitungan, saya bawa 70 kantong kali 500 sama dengan berapa? 35.000. Tapi segala rencana ente di atas kertas nggak bakal bisa done, nggak bakal bisa berhasil. You will not get success without Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Saya ternyata bawa pulang duit berapa? 2.500. Jauh apa dekat nih? Jauh apa dekat? Woi pemirsa, kok nggak jawab? Jauh apa dekat? Jauh. Kalau saya bawa 32.500, jauh apa dekat? Dekat dong, masih ngitung dong. 35.000 nih. 35.000 targetnya 35. Tapi saya lakunya 2.500, jauh dari target. Tapi kalau saya bawa 32.500, dekat. Uang modalnya berapa kemarin saya cerita? 14.000, udah untung. Itulah target ente. Ente bikin target nih, saya mau jual 2 kodi. Saya mau jual 2 truk. Target ini nggak akan tercapai without Allah, tanpa Allah. Lihat yang terjadi. Hari yang kedua, saya merubah cara tahajud, duha, sedekah, doa. Yang terjadi saya bawa pulang 55.000. Ini aneh. Kenapa aneh? Saya bawa 60 kok. 60 kali 500 berapa? 30.000. Mestinya kan di atas termos itu, di dalam termos duitnya ada 30.000. Tapi kok saya dapat 55? Ternyata yang 5 ini dibeli sama Allah. Karena saya memberi kepada anak-anak sekitar. Nah 5 ini dikali 500. Oh 500. Sekarang Padang aja. Ambo di Padang ini. Ya 500 ini kali 500 jadi 2.000, berapa? 2.500 kan? Nah 2.500 ini dikali 10 sama Allah. Return, we get the return. Kita bakal dapat bagi hasil dari Allah, pengembalian. Berapa? Payback dari Allah, return dari Allah. 10 kali lipat, berapa? 25.000. 25.000 ditambah 30.000, hasilnya ada 55.000. I was learning. Saya saat itu belajar. Oh, ngapain gua capek kalau begini? Belajar saya. Sementara yang lain belum tentu belajar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau ente pada mau belajar bakal dapat hikmah. Saya belajar atas Allah, saya nggak ada niat pengen Ustaz Yusuf sombong ya, ngomongnya pakai udah belajar. Iya, justru saya karena saya membagi pengalaman ini kepada anda semua. La ilaha illallah. Saya bilang begini ya, kalau gitu ngapain gue sedekah cuma 5 gitu loh. Ngapain gue sedekah cuma 5? Enggak. Sekalian aja 65 gue sedekahin. Maka besoknya bikin lagi 70 kantong. 2 termos ini saya bawa, tapi bedanya saya langsung ambil anak-anak yang 5, begini modelnya. Kalau kemarin saya cuma ngomong nih buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Sekarang saya bilang, udah, sekarang kamu yang dagang. Nih termosnya abang kasih. Kamu yang dagang. Kalau emang habis nih es, duitnya habis, duitnya ambil. Pakai buat kamu semua. Alhamdulillah. Maka hari ketiga saya nggak bisa dagang lagi bos. Kenapa? Duitnya habis. Modalnya kebalik. Emang udah disedekahin memang ada ceritanya. Ternyata tanpa saya sadari, inilah yang disebut quantum changing. Seperti apa kisahnya? Kita lihat di segmen berikutnya. Segmen 3. Alhamdulillah pemirsa, saya kalau begini kayak Madura ya. Karena di sini tadi cerita tentang apa? Office boy toh. Apa namanya? Iya benar, merbot masjid. Jadi merbot masjid keluar dari sisi kiri pospol atau sebelah kanan musola. Lalu dia bilang sama saya, dikira lama amat sih. Saya tuh yang jagain termos ente. Coba hitung duitnya berapa? Ternyata duitnya 55.000. Hari kedua total changing saya lakukan. Apain lagi udah dagang begini? 4 aja udah sekalian dang ngasih aja sama orang. Alhamdulillah hari ketiganya udah gak bisa dagang lagi. Kenapa saya gak bisa dagang lagi? Kan termosnya udah dikasih orang, isinya udah dikasih orang, modalnya gak kembali kepada saya pemirsa. Ya kembali.
Tapi ini yang menarik saya bilang. Perjalanan saya kemudian mendapatkan gerobak within only 1 week. Only 1 week. 1 week only. Seminggu aja. Ya, kita lagi santai-santai di rumah Herman Salim. Saya punya brother ya. Kemudian datang orang. Informasi. Man, ada gerobak tuh. Mau nggak? Untuk beli gerobak bos. Itu 1 million loh. 1 juta loh. Dari mana duit nih lo? Coba ya kita hitung normal ya. Ente modal 14.000, oke? Kalaupun laku semua, ya toh 35.000. Emangnya nggak makan? Pasti kan makan. Makan taruhlah masih miskin zaman dulu mah 1 mie ber-7, 1 mie ber-7. Ustaz emang begitu? Emang begitu benar. Allah demi Allah betul begitu. 1 mie ber-6 ber-7. Emang udah emang cerita ya begitu aja mah. Nah apa-apa semua orang bersama, pasti ada masa sulitnya, insyaallah. Nah, bersih-bersih berapa ya? Setelah dia potong 14.000 plus operasional harian, overhead lah kalau kata kita orang bisnis itu ya. Nah setelah hitung mungkin 5.000 perak nih bisa kita sisihkan. So, we can count it. Kita bisa hitung itu. Untuk perjalanan sampai 1 juta beli gerobak, lu perlu berapa tahun? Tapi lihat yang terjadi, 1 week. Begitu saya sama Herman Salim datang kan katanya rusak tuh. Gerobaknya, begitu saya lihat pemirsa, ini gerobak nggak rusak nih, cuman apa namanya, rodanya doang, bannya doang begitu, kempes, gembos. Nah kita kemudian cari itu pompa, jalan, borong berdua. Subhanallah, dulu nggak punya kamera sih, kalau punya kamera gue foto tuh. Ya, atau bisa direka ulang, jangan sampai Allah yang mereka ulang, kita aja yang mereka ulang. Ya, nah, saya kemudian daganglah di pasar Hipli. Ya, saya ceritakan nih Kalideres, ini masjid, ini jalanan, ini pembatas di sini, jalanan lagi. Nah di sini ada pasar Hipli. Kesinilah ke Semanan, kemudian ke Kopti, ke Ketapang di sini ada pesantren Yusuf Mansur. Nah di jembatan inilah saya bawa itu gerobak. Hari pertama bos, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Hari pertama udah langsung kita eksekusi itu gerobak. Jadi begitu jadi saya bilang gini sama Bang Herman, bukan sih ngejelekin tukang es kacang hijau ya, cuman ya elah orang tua udah nyokolain tinggi-tinggi sih, masa iya sih gitu. Nah kalau kita mau berubah tuh gimana Bang Herman? Diskusi berdua sama beliau. Terus apa kata beliau? Ya udah man, sedekain aja gerobaknya. Siap. We will do it. Kita akan lakukan itu, kita sedekain gerobaknya. Maka hari berikutnya saya bilang tadi, langkah yang kedua saya menyengaja, langkah yang ketiga juga saya menyengaja. Hari yang berikutnya, alhamdulillah saya didatangin polisi. Habis niat sedekah gerobak nih, didatangin polisi. Ada teman saya Pak Bambang itu dari Polsek Cipondok. Assalamualaikum man. Waalaikumsalam bang. Aduh, ikut gue yuk. Ikut kemana bang? Gila, polisi datang kan kita merengkat gitu punya hati ya. Dulu orang lihat polisi takut bos, takut pak, pemirsa takut. Kita lengkap nih, lengkap. Pokoknya kalau udah diberi polisi, kayaknya ada aja gitu. Dek gitu, udah bakalan turun nih cepet. Alhamdulillah, kata polisi apa? Cuman minta itu doang apa? Tunjukin mana STNK-nya, mana apa sih? SIM. Nah begitu komplit jalan, subhanallah. Nah saya juga gitu, begitu saya sedekah gerobak. Sebentar saya ulangi ya, saya review sebelum selesai nih. Saya sedekah 5, kemudian dapat 55. Lalu ketika menyadari, saya bilang, ya udahlah besok kita siapin barang dagangannya, tapi untuk Allah semua. Alhamdulillah pindah kuadran menjadi gerobak. Ketika gerobak, saya kemudian sedekah lagi gerobak atas izin Allah nih cerita. Lalu kemudian didatengin polisi. Anda pengen tahu apa yang cerita yang terjadi setelah si polisi itu datang dan apa yang membuat saya menjadi bisa mengajar diri saya dan saudara semua tentang quantum changing, bahwa semua orang bisa jadi pengusaha dengan cara-cara Allah dan Rasulullah sudah tentukan sama kita semua. Kita tinggal ikutin. Jangan lupa ya, besok jangan sampai bolos. Terus kita ngajinya, terus kita kuliahnya, terus kita nyantren. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kami ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Rabbuna ya Rabb, berikan kami juga usaha yang bisa membuat kami tentrem, pikiran kami enak, dibuat tidurnya enak, dibawa makannya enak, anak keturunan kami dikasih rizki yang tidak membuat mereka jadi bandel, jadi nakal, jadi ngobat, mudah-mudahan ya Allah.
Kau berikan juga usaha buat kami yang barokah, yang bisa mengantarkan kami semua ke tanah suci-Mu, dan bisa memberakatkan orang-orang yang kami cintai juga ke tanah suci-Mu. Dan juga agar Engkau menjadikan segala usaha kami, ikhtiar kami, pekerjaannya, para pemirsa semua, kesusahannya termasuknya, mengantarkan mereka semua kepada Engkau ya Allah, mengantarkan mereka pada pertolongan-Mu, dan menjadikan mereka semua hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.